Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin Perumna 1 yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhib Syarah Takrib Matan Abi Syuja'. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Ini fasal menerangkan wasyuf'atu, adapun syuf'ah wajibatun, wajib, bil khultati, dengan sebab campur dalam kepemilikan, dunal jiwari, tidak berlaku untuk yang sifatnya bertetangga atau tidak satu kesatuan. Jadi kepemilikan itu ada gini maaf. Syuf'ah ini nanti hak paksa untuk membeli sesuatu yang dimiliki bersama. Jadi ini erat kaitannya dengan malun mustarak. Jadi harta yang dimiliki secara bersama. Jadi syuf'ah ini hak membeli secara paksa atas harta yang dimiliki secara bersama, di mana kepemilikannya itu bercampur. Jadi kalau tanah belum pecah sertifikat. Jadi kalau tanah belum pecah sertifikat. Kalau sudah pecah sertifikat namanya bil jiwar tadi, berarti sudah statusnya bertetangga, bukan lagi bil khiltah. Jadi bukan lagi bercampur, tapi sudah statusnya pecah sertifikat, atau istilah fikihnya bil jiwar. Jiwar itu dari kata jaratnya tetangga, sudah bertetangga. Sambil contoh gini misalnya. Sebelum contoh ya. Dan syirkah ini kan secara umum ada dua, ada syirkatul uqud, ada syirkatul amlak. Jadi ada syirkah kepemilikan bersama disebabkan akad, ada kepemilikan bersama itu dikarenakan hak milik. Jadi gini, misalnya ada orang berserikat
beli mobil bareng. Ada 5 orang beli mobil bareng. Patungan per orang 20 jutaan. Karena harga mobilnya 100 juta misalnya. Maka mobil itu dimiliki bersama dikarenakan ada akad. Jadi ada akad kesepakatan 5 orang beli satu mobil dan mobil itu dimiliki secara bersama. Itu namanya syirkatul uqud. Jadi kepemilikan bersama karena ada akad sebelumnya. Kalau syirkatul amlak itu biasanya nggak pakai akad terlebih dahulu, walaupun kadang pakai akad dulu. Contoh misalnya warisan. Ada 5 orang anak laki-laki misalnya, bapak ibunya udah meninggal semua. Maka harta warisnya seluruhnya menjadi hak anak laki-laki karena nggak ada lagi ahli waris yang lain misalnya. Karena sisa, anak laki-laki itu sisa, itu habis semua untuk anak laki-laki. Sehingga kemudian tanah 1 hektar itu dimiliki oleh 5 orang anak itu tanpa ada akad sebelumnya. Tapi lebih sebab karena ada hak waris dikarenakan ada yang meninggal dari kepemilikan dari yang mempunyai harta tersebut. Itu namanya syirkatul amlak. Nah, dalam masalah syuf'ah ini berlaku pada ketentuan yang berkaitan dengan syirkatul amlak, tapi dengan catatan selama kepemilikannya masih belum dipecah sertifikat. Maka kalau seandainya ada 5 orang anak tadi yang memiliki satu tanah yang 1 hektar tadi itu, salah satunya diantaranya butuh uang, maka dia harus menawarkan terlebih dahulu kepada saudaranya yang lain. Karena ini belum dipecah sertifikat. Tidak boleh ditawarkan ke orang di luar 5 saudaranya ini. Tidak boleh, harus kepada 5 saudaranya ini. Kalau sampai terjadi ditawarkan ke orang lain dan sudah deal laku, bagian dia jual, yang notabene bagian dia berarti 20% karena tanahnya 1 hektar, 5 orang dibagi 2 berarti bagi 5, berarti per orang kan mendapatkan 20%. 20% atau 1/5 dari seperlima ya. Ya supaya 20% lah, 20% dari tanah itu, maka kalau ketahuan oleh pihak saudara yang lain, maka pihak saudara yang lain punya hak syuf'ah, membeli paksa kembali harga tanah yang telah dijual kepada si orang lain itu, dan si orang lain itu tidak boleh kemudian menaikkan harganya sesuai dengan harga pembeliannya itu, terus dan harus diserahkan, tidak boleh tolak. Itu namanya hak syuf'ah. Kenapa? Karena tanah itu masih milik berlima dan belum pecah sertifikat. Tapi kalau tanah itu sudah pecah sertifikat, 5 orang itu sudah dapat bagiannya masing-masing, dipecah sertifikat, sudah 20% masing-masing dengan lebar masing-masing 20% tadi itu, apalagi sudah dibuat pembatas apalagi. Maka itu bukan lagi bil khiltah, tapi sudah bil jiwar. Jadi sudah al jiwar, sudah terjadi pertetanggaan namanya. Sudah milik masing-masing maksudnya gitu, sudah pecah sertifikat. Kalau sudah pecah sertifikat, itu terserah yang punya masing-masing sudah. Apakah mau dijual ke orang lain atau mau dijual ke saudaranya. Cuman adabnya, nah ini adab ini selanjutnya ngomong adab tata keramanya, adabnya sebelum dijual ke orang lain, sepatutnya lah ditawarkan ke saudaranya terlebih dahulu. Nah, sama dengan kalau kita punya rumah. Kalau panjenengan punya rumah mau dijual, tidak apa-apa, dijual ke orang jauh tidak apa-apa. Tapi sebaiknya ditawarkan terlebih dahulu ke tetangga kanan kiri depan belakang. Barangkali ada yang mau beli, karena siapa tahu yang nempel dengan rumah kita itu mau melebarkan rumahnya misalnya, atau mau beli buat rumah buat anaknya misalnya, siapa tahu. Itu adabnya, tapi nggak harus. Andaikan jenengan lebih tertarik jual ke orang lain, monggo silakan, tidak apa-apa. Cuman adabnya ditawarkan terlebih dahulu kepada tetangga dekat. Siapa tahu mau dan siapa tahu harganya cocok. Itu seperti itu. Ya karena ada juga yang qadarullah beruntung begitu. Jadi alhamdulillah ditawarkan ke tetangganya harganya cocok dan nggak pakai nawar. Alhamdulillah itu, alhamdulillah. Gitu. Jadi cocok itu. Monggo silakan kalau begitu. Tapi kalau enggak, tidak apa-apa ke orang lain karena sudah bil jiwar, sudah bukan lagi milik bersama, tapi sudah milik masing-masing. Bisa dimengerti insyaallah nggih.
Jadi syuf'ah, hak beli paksa kembali, itu ada pada tanah atau harta yang dimiliki secara bersama dan belum pecah sertifikat. Kalau untuk tanah, pekarangan ataupun yang sejenis itu atau bangunan, itu seperti itu. Terus kemudian fima yang qasimu dunama la yang qasimu, dan ini syuf'ah ini berlaku untuk sesuatu yang bisa dibagi dan tidak berlaku untuk sesuatu yang tidak bisa dibagi. Sependek yang saya ketahui di Indonesia, saya nggak tahu ya ini betul apa tidak, sependek yang saya ketahui di Indonesia, tanah yang di bawah 50 meter kalau nggak salah itu nggak bisa dibagi itu. Kalau saya nggak salah ya, nanti tanya sama notaris aja. Jadi kalau punya, misalnya warisannya, tadi kan saya contohkan warisannya sehektar warisannya. Ini taruhlah warisannya cuma 50 meter kurang, misalnya gitu. 50 meter kurang. Sependek yang saya tahu, itu kalau dibawa ke notaris, katanya nggak tahu betul apa tidak, tanah 50 meter ke bawah itu nggak bisa dibagi katanya. Nggak bisa dipecah sertifikat, nggak bisa. Maka yang begini ini nggak bisa dilakukan syuf'ah. Kenapa? Karena mau tidak mau kalau di antara 5 anak itu mau menjual harus rembukan dengan saudara yang lain. Gak bisa syuf'ah. Gimana mau syuf'ah? Wong mau jual itu harus musyawarah dengan keluarga yang lain, dengan anak-anak yang lain. Nah, kalau yang lain setuju ya udah bisa dijual. Kalau yang satu saja nggak setuju nggak bisa itu. Jadi harus rembukan. Maka dengan saudara itu harus baik. Supaya kalau ada apa-apa itu enak gitu. Ya kecuali ya sebenarnya gini sih, waris itu sesuatu yang mudah dibagi sebenarnya. Yang bikin sulit itu busuknya hati. Ya, kalau udah ada yang busuk hatinya di antara anggota keluarga itu repot sudah. Ya, makanya kalau seluruh keluarga hatinya baik, itu pembagian waris itu mudah sebenarnya. Tapi kalau ada yang serakah repot sudah. Ngoten nggih? Pun, jadi itu tidak berlaku untuk sesuatu yang tidak bisa dibagi. Terus kemudian kalau di Indonesia, dalam konteks Indonesia, misalnya kalau tanah di bawah, kalau saya nggak salah ya, nggak tahu betul apa enggak, nanti nanya sama notaris aja deh. Kalau tanahnya di bawah 50 meter, itu nggak bisa dibagi. Tapi kalau di atas itu insya Allah bisa dibagi. Nanti lebih detailnya nanya sama notaris. Itu nggak berlaku syuf'ah, karena otomatis kalau mau dijual harus musyawarah rembukan dengan seluruh anggota keluarga. Wa fi kulli ma la yunqalu minal ardi kal aqari wa ghairihi. Dan syuf'ah itu berlaku pada setiap apa-apa yang tidak bisa dipindah. Seperti misalnya bumi, tanah maksudnya. Dalam hal ini contohnya misalnya kal aqari, seperti pekarangan atau tegalan misalnya. Wa ghairihi termasuk sawah dan yang serupa dengan itu. Termasuk pohon yang tumbuh di atas tanah itu berlaku ketentuan apa tadi? Syuf'ah. Jadi biasanya syuf'ah ini berkaitan dengan syirkatul amlak, kepemilikan bersama yang belum pecah sertifikat untuk hal-hal yang nggak bisa dipindah seperti tanah, bangunan, pekarangan dan yang serupa, termasuk pohon-pohon yang tumbuh di atas tanah itu. Nah, itu masuk dalam kategori yang tidak bisa dipindah. Tapi kalau sekarang pohon itu bisa dipindah sekarang itu. Sekarang itu pohon bisa dipindah sekarang itu. Saya lihat perumahan-perumahan baru itu beli pohon besar-besar itu sudah, bukan pohon yang kecil-kecil. Oh iya, pohon yang udah gede-gede itu. Ya sudah, kalau memang bisa dipindah nanti nggak masuk dalam bab syuf'ah nanti. Terus bisa manilladzi waqa'a alaihi al-bai'u, dengan harga yang jatuh atasnya apa al-bai'u, penjualan. Maksudnya kalau tadi terjadi beli paksa, jadi beli paksa kepada pihak lain yang membeli barang bagian dari pemiliknya syarik dari syirkatul amlak tadi itu, yang bil khiltah yang belum dibagi itu harus dengan harga penjualan. Jadi nggak boleh yang bersangkutan mumpung dibeli paksa nih tak jual mahal, nggak boleh. Harus sesuai. Kemarin dibeli berapa? 1 miliar, udah diganti 1 miliar lagi. Jadi nggak boleh misalnya mumpung dia lagi butuh ini tak jual 2 miliar, nggak bisa. Jadi harus mau dibeli kembali oleh saudaranya yang kepemilikannya bersama tadi itu dan dengan harga penjualan. Jadi tidak boleh dinaikkan sesuai dengan harga penjualan. Itu berkaitan dengan syuf'ah.
Wal aslu fi ma sabaq. Adapun dasar yang dipakai untuk syuf'ah ini sebenarnya sudah berlalu riwayatnya. Di antaranya marwah al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 2138, wa Muslimun, dan Imam Muslim dalam nomor hadis 1608. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qadha, telah memutus siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati, dengan syuf'ah, dengan hak syuf'ah, ala kulli ma lam yuqsam, atas segala, ala kullin atas segala sesuatu, malam yuqsam, selagi hal itu tidak bisa dibagi, malam yuqsam, selama hal itu memang tidak bisa dibagi. Ini saya terjemahnya nggak ada keliru ini. Fikullin dalam segala sesuatu, malam yuksam, selagi tidak dibagi. Ini repot. Jadi selagi belum dibagi. Kalau sudah dibagi, maka tidak bisa berlaku ketentuan sudah pecah sertifikat, berarti nggak berlaku ketentuan syuf'ah tadi itu. Wa inda Muslim, dan menurut Imam Muslim, fi ardin, pada bumi, au rab'in, atau rumah, au haitin, atau kebun. Faida waqa'atil hududu, apabila telah terjadi al hududu, batas-batas, wasurifati turuq, dan sudah dibuat jalan-jalan, pembatas-pembatas, maka fala syuf'ata, maka tidak ada syuf'ah. Jadi untuk harta kepemilikan bersama, selama belum dibagi, selama belum jelas dibaginya, maka masih berlaku ketentuan syuf'ah. Tapi kalau misalnya hal itu sudah dibagi, sudah jelas bagian-bagiannya, batas-batasnya, ya sudah, berarti sudah tidak berlaku syuf'ah, karena statusnya sudah bertetangga. Kalau bertetangga tidak berlaku ketentuan syuf'ah, tapi nanti berlaku adab, akhlak. Jadi sebaiknya kalau mau dijual, jangan buru-buru jual ke orang yang jauh dulu, tapi jual ke tetangga terdekat dulu, bisik-bisik tetangga dulu. Wah, ini saya mau jual rumah, Pak. Saya mau jual rumah, Bu. Barangkali Bu mau melebarkan rumah, saya tawarkan sekian. Saya ulang tadi, alhamdulillah kalau memang cocok dan pas tetangganya, alhamdulillah nggak pakai nawar, wis cocok, wis. Monggo silakan. Tapi andaikan tidak, nggak apa-apa, karena memang statusnya sudah bil jiwar, statusnya bertetangga, bukan lagi kepemilikan bersama, itu seperti itu. Terus kemudian wahya 'alal faur, dan syuf'ah itu harus seketika, ya. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Fa in akharaha ma'al qudrati 'alaiha batalat. Maka apabila orang yang akan melakukan syuf'ah itu mengakhirkannya, padahal dia mampu mensegerakan untuk melakukan syuf'ah itu, maka batalat. Maka syuf'ah itu menjadi batal. Jadi kalau memang begitu tahu bahwa harta saudaranya bagian saudaranya sudah dijual ke orang lain, padahal masih kepemilikan bersama, dan saudaranya akan melakukan akad syuf'ah, maka itu harus disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda lama, padahal dia mampu mensegerakan, ya, dengan ketentuan dia mampu mensegerakan, maka kok sampai dibuat bangunan, ya sudah, nggak berlaku syuf'ah lagi. Kenapa? Karena sudah ada penundaan, tidak mensegerakan, padahal dia mampu untuk mensegerakan. Makanya begitu tahu harus segera diambil tindakan. Dan lagi pula kan tanah itu kalau ditunda kan nanti harganya sudah beda soalnya. Misalnya 2 tahun kemudian baru tebus, ya sudah beda harga tanah 2 tahun kemudian. Lambat dikit aja ada pembangunan jalan besar di depannya, sudah beda harganya sudah. Atau yang tadinya harganya bagus, begitu jalannya buntu langsung turun harganya misalnya. Makanya harus segera, karena kalau tidak segera nanti tidak berlaku ketentuan syuf'ah. Itu seperti itu. Rawah Ibnu Majah, telah meriwayatkan siapa Ibnu Majah dalam hadis nomor 2500 min hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Asyuf'atu kahalil iqali. Syuf'ah itu seperti mengurai tali, seperti mengurai tali. Ai innaha tafutu inda adamil mubadarati ila talabiha. Maksudnya syuf'ah itu, sungguhnya syuf'ah itu menjadi hilang atau tidak berlaku ketika tidak disegerakan, karena ketiadaan kesegeraan dalam mendapatkan hak syuf'ah tadi itu. Kama yafutul ba'iru asyarwada idza hulla iqaluhu, sebagaimana onta yang berot itu lari lepas ketika talinya terurai atau ikatannya itu terurai. Ai ribatuhu, ikatannya terurai, walam yubadir ilai, dan dia tidak segera menangkap ontanya itu. Jadi Nabi mengumpamakan ada onta lepas, kalau nggak segera ditangkap ya hilang. Nah, syuf'ah juga gitu, kalau tanah lepas segera tebus, karena kalau tidak hilang hak syuf'ahnya nanti. Tadi saya ulang, kalau itu kan ini berlaku pada tanah. Tanah itu kalau nggak segera diambil tindakan, berubah nanti harganya sudah. Bisa berubah harganya. Bisa lebih tinggi, bisa lebih murah. Makanya hak syuf'ah tidak berlaku kalau tidak disegerakan. Apalagi orangnya cekatan, begitu dibeli langsung dibangun bangunan di atasnya, langsung pasang pondasi, udah wassalam itu. Makanya syuf'ah itu harus segera. Kalau ada orang mampu mensegerakan beli paksa tadi kok tidak dilakukan, maka syuf'ah sudah tidak berlaku dalam hal ini. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah atau kama qala. Wa idza tazawajan, apabila hendak menikah siapa imro'atun, seorang wanita, ala saksin, dengan mahar sebidang tanah. Ya, jadi ada seorang wanita akan menikah diberi mahar sebidang tanah. Akhadahu asy-syafi'u bimahril misli, maka orang yang akan mengambil hak syuf'ah itu boleh mengambil kembali tanah yang dibuat mahar itu dengan ganti mahar misil. Wa in kana syufa'u jama'atan, maka dan apabila yang akan mengambil syuf'ah itu sekelompok orang, istaqwaha ala qadril amlaki, maka istaqauha ala qadril amlaki, maka mereka semua punya hak atas harta itu dengan sesuai dengan kadar kepemilikannya. Contoh gini. Di antara 5 orang anak tadi itu, satu mau nikah. Dia nggak punya mahar. Maharnya pakai tanah warisan itu yang belum dibagi itu. Ya pokoknya mahar saya 20% dari tanah saya yang warisan itu. Begitu terjadi akad, otomatis kan tanah 20% itu menjadi milik istrinya karena sudah dijadikan sebagai mahar. Saudaranya tahu, loh kamu kok gak ngomong-ngomong? Tahu-tahu tanah bagian kamu yang milik bersama ini kamu buat mahar. Udah, gak terima saya. Akhirnya diambil paksa lah tanah itu dengan cara mengganti mahar istrinya dengan mahar misil, mahar yang serupa. Jadi ya kira-kira tanah itu berapa harganya, itu ganti dengan uang itu. Nih ganti uang saja, tanahnya nggak bisa. Nah itu karena apa? Karena nggak ngomong-ngomong ke saudaranya yang lain. Itu seperti itu. Nah tapi jika seandainya direlakan, nah, ya wis tidak apa-apa. Nah, berarti kamu hak kamu ada di sini, ya sudah nggak ada masalah kalau direlakan. Tapi kalau karena toh nanti milik istrinya kan juga ditinggali oleh adiknya juga kan, ya sudah nggak apa-apa. Ya sudah kalau nggak ada syuf'ah ya nggak ada masalah. Tapi kalau ada syuf'ah boleh nggak apa-apa. Misalnya saudaranya nggak terima, enggak saya nggak terima. Pokoknya kamu nikah sama janda kok anaknya banyak, nanti tinggal sini ganggu kita. Udah saya nggak mau. Mana? Saya ganti dengan mahar misil. Misalnya gitu. Misalnya, tapi ini contoh saja dalam kasus di kitab ini. Mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain nanti bisa. Nah, sebenarnya akad syuf'ah itu kalau dalam kasus muamalah modern itu lebih dikenal dengan Islam mengakuisisi apa namanya itu? Ya pokoknya membeli bagian saham orang yang berserikat dalam kepemilikan baik itu perusahaan atau apapun gitu ya. Nah, makanya misalnya saya ambil contoh gini, ini contoh, ada orang punya usaha bersama kongsi lah. Nah, suatu saat salah satu di antara mereka misalnya lagi butuh duit, dia pengen jual sahamnya, itu jangan ke orang lain dulu.
Juallah saham itu ke pemilik saham yang selama ini membersamainya. Nah, itu jangan buru-buru jual ke orang lain. Atau tadi kepemilikan bersama, entah itu bangunan atau motor atau apa misalnya, atau mobil tadi itu idealnya jangan buru-buru jual ke orang lain dulu, jual ke orang dekat dulu. Kalau di kampung itu kadang kalau terkait dengan waris ya, itu ada yang ngomong sapa sing gelem nyusui omahku, sapa sing gelem nyusui tanahku, bagianku. Nyusui itu siapa yang mau beli bagian waris tanah saya misalnya, karena dia butuh duit untuk anaknya kuliah atau apa dan seterusnya. Nah, itu namanya akad syuf'ah sebenarnya. Walaupun nanti dalam hal ini syuf'ah itu yang betul-betul berlaku itu berkaitan dengan tanah, berkaitan dengan bangunan atau apapun yang nggak bisa dipindah tadi itu, dan itu statusnya beli paksa, dan itu wajib bagi orang yang terlanjur membeli dari pihak lain itu tanpa seizin anggota yang lain, wajib menjual kembali pada yang berserikat dalam kepemilikan tadi itu dengan harga sesuai dengan pas dijual, tidak boleh dinaikkan, tidak boleh diturunkan. Makanya harus segera, tidak boleh tunda, karena kalau tunda nanti takut harganya berubah, entah naik atau turun. Nah, nanti dikembangkan termasuk terkait dengan pembelian saham, kepemilikan bersama supaya jadi milik seorang saja, maka itu diperkenankan, tidak apa-apa. Dan saya ulang tadi, jangan buru-buru menawarkan ke orang lain, tapi tawarkan dulu ke orang yang dekat dengan kita. Itu sebelum saya lanjutkan untuk rinciannya lebih detailnya, tadi baru saya baca kitabnya. Monggo kalau ada yang mau nanya dulu, kalau ada masalahnya atau masalah yang boleh, monggo Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada laki, ada perempuan, tentu sahamnya tidak sama kalau waris. Kalau waris sahamnya tidak sama. Karena laki-laki mendapatkan bagian 2 kali bagian perempuan. Taruhlah misalnya anaknya 5. Anaknya 5, misalnya 2 perempuan gitu Pak, berarti 2 perempuan. Berarti sama dengan beliau itu punya anak 9 berarti. Punya anak 7, nambah 1, punya anak 7. Baginya enggak enak Pak ya, biar enak supaya pas itu gimana ya? Ya sama dengan punya anak 7 lah nanti. Nah, jadi kalau misalnya itu 700, taruhlah misalnya tanahnya 700 meter, biar gampang hitungnya Pak ya. Berarti kan masing-masing mendapatkan 100. Nah, untuk laki-laki karena dia mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan, maka dia mendapatkan bagian 200. Oh enggak maduk Pak ya. Oh maaf, bener saya tadi. Jadi karena anaknya 5, yang perempuan 2 misalnya, berarti sama dengan dia punya anak 8 ya, punya anak 8 berarti Pak, punya anak 8. Jadi misalnya tanahnya 800, masing-masing 100, sudah dapat bagian 100. Kan ada 5 nanti ya, 100. Nah, ada sisa 3 kan, 3 diberikan kepada yang laki-laki. Berarti mendapatkan bagian masing-masing, perempuan 100, laki-lakinya mendapat bagian berapa? 200. Saya nggak ahli matematika soalnya. Jadi itu intinya Pak. Jadi sesuai dengan saham Pak, sesuai dengan sahamnya. Jadi tidak sama berarti sahamnya, karena anak laki-laki itu 2 kali bagian anak perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten Pak. Monggo yang lain silakan. Kecuali hibah ya. Kalau hibah atau hadiah itu harus sama. Jadi gini, di dalam fikih Islam, pemindahan hak dari orang tua kepada anak itu ada 3 cara. Saya ulang, dalam fikih Islam, pemindahan hak harta dari orang tua pada anak itu ada 3 cara. Pertama melalui nafkah, yang kedua melalui hadiah atau hibah, yang ketiga melalui waris.
Ada 3 cara. Yang pertama nafkah. Kalau nafkah itu sesuai kebutuhan. Kalau nafkah sesuai kebutuhan. Ada anak kuliah di UGM, jurusan kedokteran. Dengan anak satunya lagi kuliah di ITS, jurusan teknik sipil misalnya gitu. Surabaya sama Jogja itu biaya hidupnya beda. Sehingga dalam orang tua menafkahi anak yang di Jogja dengan yang di Surabaya tentu berbeda. Karena memang biaya hidupnya berbeda. Apalagi laki perempuan beda-beda. Itu enggak masuk dalam kategori pilih kasih, enggak. Karena nafkah itu sesuai kebutuhan kalau nafkah itu. 1. Yang kedua, hadiah atau hibah. Kalau hadiah atau hibah, prinsipnya harus sama. Walaupun bentuknya beda, tapi prinsipnya harus sama. Ini didasarkan kepada hadis Bukhari ketika ada sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Satu saat Bashir, bapaknya radhiyallahu an, hendak menghibahkan harta kepada putranya Nu'man. Kata ibunya begini, "Mas, anakmu kan banyak, kenapa cuma Nu'man yang dikasih?" Kata bapaknya, "Ya, saya cuma mau ngasih Nu'man aja." "Saya enggak terima," kata ibunya. "Saya akan laporkan Anda ke Rasulullah Muhammad SAW." Kata Nu'man juga sama. Saat itu Nu'man baru usia 17 tahun. Kata Nu'man, "Saya juga enggak terima hibah dari ayah kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai saksinya." Maka menghadaplah keluarga ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kata Nabi begini, "Anakmu cuma satu ini." "Tidak, anak saya banyak ya Rasulullah." "Kamu kasih semua?" "Enggak," kata. "Kamu beritahu semua?" "Enggak," kata dia. Kata Nabi, "Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, berlaku adillah di antara anak-anakmu." Jadi perintah Nabi apa? Kalau kamu kasih satu, jangan kasih semua. Dalam hal ini adil. Adil itu laki perempuan sama, tidak ada beda. Kalau hibah atau hadiah. Jadi kalau harta orang tua dihibahkan atau dihadiahkan kepada anak harus sama, tidak boleh beda, baik laki maupun perempuan. Itu kalau hibah atau hadiah. Kemudian yang ketiga melalui waris. Kalau waris berarti nunggu orang tua meninggal terlebih dahulu. Kalau orang tua meninggal terlebih dahulu baru dibagi waris dengan ketentuan anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Ngeten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan kalau ada yang lain. Kalau ada. Biasanya Pak Citisna biasanya. Gak punya kasus syuf'a Pak Ci. Dikuasai semua. Monggo silakan kalau ada. Kalau enggak ada saya terangkan lagi lanjutannya. Bismillah. Biasanya pemindahan hak melalui hibah atau hadiah itu kalau anaknya perempuan semua biasanya. Khawatir saudaranya nanti ya nimbrung. Takut ada konflik antara anak-anaknya dan paman-pamannya. Biasanya itu dilakukan hibah atau hadiah kepada anaknya. Ada yang ngomong gini ke saya, "Ustaz, apakah itu tidak sama dengan menghalangi hak waris saudara kandungnya si mayit?" Saya bilang, saudara si mayit itu baru punya hak kalau si yang punya harta itu meninggal. Kalau belum meninggal belum punya hak. Kalau belum punya hak berarti terserah dia mau dibagi apa tidak, haknya ada di tangan orang yang punya harta kan. 1. Terus kemudian saya ditanya lagi, dicecar oleh beberapa jamaah itu bukannya sama dengan menghindari hukum waris. Loh, menghindari hukum waris itu kalau sudah meninggal nggak pakai waris, itu baru namanya menghindari hukum waris. Ini masih hidup kok. Kalau masih hidup terserah dia, apakah nunggu dia mati nanti dibagi waris atau masih hidup dibagi. Terserah, saya bilang gitu. Itu bukan menghindari hukum waris, bukan, dia bilang gitu. Saya bilang gitu. Nah, jadi beda antara menghindari hukum waris dengan pilihan hukum. Kalau masih hidup dia masih, dan ada dasarnya, ada dalilnya. Dan di masa Nabi terjadi. Hadisnya di Sahih Bukhari lagi hadisnya itu. Ngaten. Wallahu a'lam bishawab. Cuman tadi asasnya saya ulang, kalau nafkah sesuai kebutuhan, kalau hadiah atau hibah harus sama, walaupun bentuknya mungkin berbeda tapi harus sama. Spiritnya harus sama gitu. Kemudian yang ketiga, kalau waris nunggu ada yang meninggal dengan ketentuan anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada Pak Haji? Oh, enggak ada. Kalau tidak ada saya mau terangkan dulu.
Syuf'ah dalam bahasa Indonesia berarti ad-dham, yaitu menyatukan. Syuf'ah berarti sebuah akad pengambilan hak dan resmi yang awalnya dimiliki bersama, lalu terjadi pengambilan hak baru dengan memberikan ganti rugi. Ya tadi ada tanah milik bersama, belum pecah sertifikat, dijual oleh salah satu pemilik sahamnya. Nah begitu dijual tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang lain, maka begitu diketahui segera diambil tindakan pembelian paksa terhadap pihak yang telah membeli dari saudaranya itu. Itu namanya apa tadi? Syuf'ah itu. Terus idealnya bagaimana sebenarnya Ustadz berkaitan dengan waris itu? Begini ya sebenarnya ya. Ini idealnya. Kalau ada orang tua sudah meninggal, itu rapat ahli waris. Rapat apa ahli waris? Segera jelaskan persentase masing-masing kepemilikan dalam harta itu. Tapi dengan catatan hutang dibayar, biaya pemakaman dulu dibayar, hutang dibayar, wasiat ditunaikan kalau ada. Nah, baru rapat ahli waris. Dijelaskan haknya masing-masing berapa. Tadi misalnya ada anak laki perempuan, dijelaskan bahwa saham anak perempuan di sini 1, laki-laki 2. Itu. Jadi 2 kali bagian anak perempuan. Jelas, ya wis. Berarti misalnya laki-lakinya 20%, terus wanitanya 10% misalnya gitu. Oke, jelas, clear. Tapi belum pecah sertifikat, tidak apa-apa, belum pecah sertifikat. Nah, nanti kalau memang dibutuhkan karena tiba-tiba ada developer yang naksir tanah itu, rapat lagi. Tapi bukan lagi rapat ahli waris, rapat komisaris. Ya, jadi bukan kalau pertama kan tadi rapat ahli waris karena masih belum dibagi warisnya. Ini sudah jelas sahamnya. Ada developer mau beli tanah itu, maka rapat yang kedua bukan rapat ahli waris, tapi rapat komisaris, pemilik saham. Pemilik saham rapat di situ. Gimana? Setuju apa enggak? Setuju, ya sudah dijual. Enggak perlu ada syuf'ahan sudah, karena sudah disepakati bersama. Kecuali tadi tiba-tiba ada yang nakal, diam-diam ada yang menjual bagiannya tanpa seizin anggota yang lain. Nah ini bisa dibeli paksa berlaku ketentuan syuf'ah tadi itu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa ibu mau nanya? Oh kirain ibu ada yang mau nanya. Dalil mengenai akad syuf'ah adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu tadi sudah saya bacakan. Hikmah dari adanya hak syuf'ah ini adalah untuk menghilangkan mudarat pada pemilik yang lama. Jadi jangan sampai terjadi mudarat. Kalau sampai tanah itu dimiliki oleh pihak lain selain dari keluarga tadi itu. Contoh gini misalnya. Yang dijual oleh saudaranya itu ternyata bagian tengah. Yang bagian tengah itu atau bagian depan. Sementara bagian belakang ini kan akses jalan kan butuh untuk keluar. Gara-gara dimiliki oleh orang lain ditutup aksesnya dengan tujuan supaya yang belakang dijual murah. Nah, itu kan zalim, itu tidak boleh. Nah, supaya mencegah itu maka berlaku ketentuan akad syuf'ah atau hak syuf'ah tadi itu. Ngoten nggih? Saya kira ini yang bisa saya sampaikan karena sudah isya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.